Di sebuah hutan, tinggallah seorang ninja yang sangat hebat bersama keluarganya yang berasal dari klan Shirai Ryu. Dia bernama Hanzo Hasashi. Ketika ia sedang mengambil air di sungai, datanglah sekelompok orang yang menyerang kediamannya. Melihat kejadian itu, istri Hanzo lantas menyembunyikan anaknya. Lalu masuklah seorang lelaki bernama Bihan dan menanyakan keberadaan Hanzo kepada istrinya. Namun, dikarenakan ia tidak menjawabnya, mereka berdua pun akhirnya dibunuh. Mendengar teriakan istrinya, Hanzo lantas berlari menuju kediamannya, dan benar saja, istri beserta anak pertamanya sudah terbunuh dan membeku. Tak lama, datanglah anak buah Bihan yang mengepungnya. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Hanzo dapat dengan mudah menghabisi seluruh anak buah Bihan. Lalu ia menemui Bihan yang sudah menanti dirinya. Usut punya usut, ternyata si Bihan ini ditugaskan oleh pemimpin kelompoknya untuk menghabisi seluruh keturunan klan Shirai Ryu. Untuk alasannya, nanti kita akan mengetahuinya. Nah, setelah ngobrol sana-sini, akhirnya mereka berdua bertarung. Dikarenakan kemampuan Bihan sedikit lebih unggul, akhirnya ia mampu menghabisi Hanzo dengan kunai miliknya sendiri. Ketika akan mati, lambang naga yang ada di tangannya tiba-tiba memudar, dan jasanya pun terbakar hilang tak berbekas. Untuk yang bertanya-tanya bagaimana dan kenapa tanda naga itu bisa hilang, nanti kita akan mengetahuinya. Tak lama kemudian datanglah Raiden, sang dewa petir pelindung bumi. Ia mengetahui bahwa anak Hanzo masih hidup. Lantas ia membawanya pergi. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang petarung jalanan bernama Cole yang didampingi oleh anak istrinya. Ia sedang bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Setelah dimulai, awalnya Cole mendominasi pertarungan tersebut dengan menghajar habis-habisan lawannya. Namun sang lawan akhirnya dapat membalikkan keadaan dan menghajar balik Cole. Sampai ia mendapat teknik kuncian dan akhirnya Cole pun menyerah. Saat melakukan pertarungan, ia diawasi oleh seseorang bernama Jack. Ia tertarik kepada Cole karena tanda naga yang ada di tubuhnya. Scene berpindah ke dimensi lain bernama Outworld. Bihan yang kini menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya bernama Shang Tsung yang resah atas ramalan yang mengatakan garis keturunan Hanzo akan memenangkan turnamen antar dimensi, sehingga impiannya menguasai bumi akan sirna. Namun Bihan atau Sub-Zero membantah ramalan tersebut dan meyakinkannya bahwa dahulu ia telah membantai habis seluruh keturunan Hanzo. Untuk memuluskan rencananya, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi seluruh petarung bumi yang mempunyai tanda naga di tubuhnya sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Nah, turnamen Mortal Kombat ini yang akan menentukan nasib bumi untuk kedepannya. Jika petarung bumi kalah, maka bumi diambang kehancuran dan bumi akan dikuasai oleh makhluk-makhluk dimensi lain. Kembali lagi ke bumi, Cole yang sedang duduk tiba-tiba didatangi oleh Jack. Ia menanyakan tentang lambang naga yang ada di dadanya. Lalu putrinya mengatakan bahwa lambang naga tersebut sudah ada sejak ia lahir. Ketika Cole sedang makan malam bersama keluarganya, ternyata Jack masih mengawasinya. Tak lama, turunlah salju secara tiba-tiba dan seketika tempat tersebut menjadi beku. Mengetahui itu adalah sebuah serangan, Jack dengan cepat menyelamatkan Cole dengan menaiki mobilnya. Jack juga mengatakan bahwa ia mempunyai tanda naga sama seperti dirinya. Nah, itulah alasan mengapa mereka diburu untuk dihabisi. Kemudian Jack memberikan alamat Sonya kepada Cole, yang akan menjelaskan semuanya tentang tanda naga yang ada di tubuhnya. Untuk melindungi Cole, Jack menghadapi Sub-Zero sendirian. Meskipun Jack bertarung sekuat tenaga melawan Sub-Zero, perbedaan level kekuatan mereka sangat terlihat, dan akhirnya Jack pun tewas di tangan Sub-Zero. Berpindah ke Cole yang sudah sampai ke rumahnya. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia harus pergi untuk mengetahui arti dari tanda naga yang ada di dadanya. Lalu ia pun pergi. Di dunia Outworld,
seorang wanita bernama Milena melaporkan kepada Shang Tsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh satu petarung bumi. Milena bertanya bagaimana jika kecurangan mereka diketahui oleh Elder God. Shang Tsung tidak mempermasalahkannya. Lalu, ia memerintahkan Milena untuk mengirimkan monster untuk membantu Sub-Zero membunuh para petarung bumi. Singkat cerita, Cole telah sampai ke alamat yang diberikan Jack, yaitu ke tempat Sonya Blade. Lalu Sonya menjelaskan semuanya tentang arti dari lambang naga tersebut. Setiap orang yang mempunyai lambang naga, berarti ia terpilih mewakili bumi di turnamen Mortal Kombat. Sonya juga membawa Cole menemui Kano, seorang pembunuh bayaran yang sama-sama mempunyai lambang naga. Bedanya, Cole mendapatkannya dari sejak lahir, sedangkan Kano yang mendapatkannya setelah membunuh seseorang yang mempunyai lambang naga dan lambangnya berpindah kepada dirinya. Tetapi Sonya sendiri tidak mempunyai lambang naga. Kebanyakan yang mempunyai tanda naga telah dibunuh oleh makhluk misterius. Tak lama setelah itu, datanglah serangan dari seekor monster yang bisa menghilang untuk membunuh mereka. Namun, dengan keahlian Kano dan Sonya dalam bertarung, mereka dapat mengalahkan monster tersebut. Akibat dari pertarungan tadi, markas Sonya terbakar dan ia kebingungan karena peta menuju kuil Raiden telah lenyap. Mereka harus berlatih sebelum turnamen dimulai. Kano mengatakan bahwa ia mengetahui tempatnya, namun ia tidak mau membantu mereka karena sebelumnya ia telah disiksa oleh Sonya dan membiarkan dirinya disiksa oleh monster yang menyerangnya. Untuk membujuknya, Sonya menawarkan $2 juta agar Kano mau menunjukkan tempat tersebut. Namun Kano menaikkannya menjadi $3 juta. Lalu Sonya pun menyetujuinya. Cole menanyakan kepada Sonya, apakah kamu memiliki uang tersebut? Ya, tentu saja tidak. Esok harinya mereka berangkat menaiki sebuah kapal. Di gurun pasir, mereka memutuskan untuk melompat dan berjalan kaki. Setelah sekian lama berjalan, kuil tersebut belum juga ditemukan. Sampai Sonya merasa kesal. Setelah itu, datanglah seorang lelaki bernama Liu Kang. Kano lantas menyerangnya dikarenakan mengira musuhnya. Liu Kang menjelaskan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Ia juga merupakan salah satu petarung yang terpilih. Akhirnya mereka dibawa ke kuil Raiden yang ternyata berada di arah yang berlawanan dari jalan mereka. Sesampainya di kuil Raiden, Liu Kang menjelaskan bahwa mereka akan berlatih untuk mendapatkan kemampuan khusus dari lambang naga yang mereka miliki. Di tempat ini juga, mereka mengetahui bahwa Jack masih selamat meskipun kedua tangannya telah hancur. Mereka sedang berusaha membuat tangan besi untuk Jack. Tak lama, datanglah Raiden dan kembali menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan kemampuan khusus dari lambang naga yang dimiliki oleh masing-masing petarung. Ketika Liu Kang sedang bermeditasi, tiba-tiba Sub-Zero datang dan berniat untuk membunuh para petarung bumi. Liu Kang kewalahan menghadapi Sub-Zero. Kung Lao pun datang untuk membantu saudaranya. Ternyata yang datang ke kuil Raiden tak hanya Sub-Zero saja, tetapi pimpinan mereka, Shang Tsung, dan anak buah lainnya juga datang. Namun, niat mereka digagalkan oleh Raiden yang keburu melerainya. Untuk melindungi petarungnya, Raiden mengaktifkan pelindung tanpa tersebut agar pasukan Shang Tsung tidak bisa mengganggu petarung bumi sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Setelah pasukan Tsung pergi, Kung Lao dan Liu Kang melatih para petarung untuk mengaktifkan kekuatan spesial dari masing-masing petarung. Kecuali Sonya, ia tidak ikut latihan karena tidak memiliki lambang naga di tubuhnya. Meskipun sudah berlatih keras, Cole dan yang lainnya belum bisa mengaktifkan kemampuan spesialnya. Hingga tiba saat makan malam, Kano pun diejek karena kemampuan tarungnya yang lemah. Kano yang marah tiba-tiba dapat mengaktifkan kemampuan khususnya, yaitu menembakkan laser dari matanya. Esok harinya, Cole didatangi oleh Raiden. Karena Cole tak kunjung berhasil mengaktifkan kemampuan khususnya, akhirnya Raiden mengatakan bahwa Cole adalah keturunan seorang ninja yang sangat hebat, yaitu Hanzo, dan jiwanya sekarang berada di dunia lain dan akan bangkit kembali pada suatu saat. Setelah itu, Cole dipulangkan kembali ke keluarganya dengan portal petir milik Raiden. Scene berpindah ke dunia Outworld, di mana Tsung telah menyiapkan para petarungnya. Lalu anak buahnya yaitu Kabal mengatakan bahwa mengenal Kano. Ia akan membujuknya untuk bergabung. Singkat cerita, Kabal menemui Kano dengan bujukannya yang menggiurkan bagi seorang pembunuh bayaran. Kano akhirnya mau bergabung dengan kelompok Tsung, dan pelindung yang dipasang oleh Raiden pun dihancurkannya.
Tak lama kemudian, Sung datang membawa pasukannya ke kastil Raiden. Pertarungan pun akhirnya tak dapat terhindarkan. Di tempat lain, Cole yang sedang bersama keluarganya pun turut diserang oleh monster bertangan 4, yaitu Prince Goro. Ia pun bertarung habis-habisan untuk melindungi keluarganya. Ketika keluarganya dalam keadaan bahaya, kekuatan spesial Cole akhirnya aktif. Armor emas menutupi seluruh tubuhnya. Cole kembali bangkit dan melawan monster Goro. Setelah dipukul terus-menerus, tiba-tiba armor emas Cole mengeluarkan senjata, dan akhirnya Goro pun dapat dikalahkan. Kembali ke kastil Raiden, Jack yang berusaha membantu Sonya dari runtuhan batu yang sangat besar, tak sengaja mengaktifkan kemampuan spesialnya, yaitu berupa tangan besi yang mampu mengangkat beban yang sangat berat dengan mudah. Tak lama datanglah Raiden membawa semua petarung bumi ke tempatnya, kecuali Kung Lao yang dibunuh oleh Sung. Di tempat Raiden, Jack bertanya kenapa Raiden tidak menyelamatkannya. Raiden lalu menjelaskan bahwa semua dewa tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam pertarungan meskipun ia adalah pelindung bumi. Cole mempunyai ide untuk melawan anak buah Sung, tetapi Cole juga meminta bantuan Raiden untuk memisahkan mereka agar bisa bertarung 1 versus 1. Dengan portal petir yang dimiliki Raiden, akhirnya mereka pun kembali bertarung. Di tempat terpisah, Jack melawan Reiko, Sonya melawan Kano, Cole melawan Mileena, sedangkan Liu Kang melawan Kabal, dan akan menghadapi Sub-Zero di akhir karena dia adalah lawan yang paling tangguh. Pertarungan pun dimulai, mereka bertarung mati-matian. Jack berhasil menghajar Reiko dan diakhiri dengan fatality-nya. Sonya yang melawan Kano dibuat kewalahan dengan laser matanya, yang akhirnya Sonya melemparkan sebuah benda ke matanya yang membuat Kano tidak bisa mengeluarkan lasernya, dan akhirnya mata Kano ditusuk oleh patung kecil yang membuat dia mati. Kini logo naga pun berpindah ke tangan Sonya. Liu Kang yang menghadapi Kabal tak kalah seru. Kemampuan teleport Kabal yang menyusahkan Liu Kang akhirnya dapat dilumpuhkan dengan tendangan 1000 bayangan. Ketika Kabal terjatuh, Liu Kang langsung mengeluarkan naga api dan memfatalitinya yang membuat tubuh Kabal terbakar. Sementara Cole yang kewalahan melawan Mileena dibantu oleh Sonya yang langsung mengaktifkan kemampuan khususnya dan menembakkan tinju laser ke perut Mileena sampai berlubang. Berpindah ke bumi, keluarga Cole yang sedang bersiap-siap untuk pergi dikejutkan oleh kedatangan Sub-Zero. Lalu Sub-Zero mendatangi Cole dan memperlihatkan gelang milik anaknya. Cole lalu berlari mengikuti Sub-Zero, dan benar saja dia berpindah ke rumahnya dan melihat anak istrinya yang sudah membeku namun belum mati. Cole yang marah lalu bertarung melawan Sub-Zero, namun kemampuannya tak cukup untuk mengalahkannya. Beberapa kali Cole terpental akibat pukulan Sub-Zero. Sampai ketika Cole terdesak, ia mengeluarkan kunai peninggalan ayahnya, yaitu Hanzo. Namun kunai tersebut direbut dan akan ditusukkan ke Cole. Untungnya, ia masih bisa menahan dengan tangannya. Ketika darah Cole menetes di kunai tersebut, kunai itu menyala dan tiba-tiba seseorang menyerang Sub-Zero dari belakang. Ya, itu adalah Hanzo yang sekarang menjadi Scorpio. Ternyata, darah yang mengalir ke kunai tersebutlah yang membangkitkan Hanzo untuk membalas dendam. Mereka pun bertarung dengan imbang. Sub-Zero mengeluarkan pedang esnya. Tak lama Cole membantu ayahnya. Hanzo dibekukan separuh badannya dan tak bisa bergerak. Ketika itu, ia melihat keluarga anaknya yang membeku, mengingatkan ia pada anak istrinya. Lalu Hanzo mengeluarkan api untuk membebaskan badannya, dan tak diduga membuat keluarga anaknya pun kembali tersadar. Dengan pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Sub-Zero dapat dikalahkan dan difatality oleh semburan api milik Scorpio hingga tubuhnya gosong. Sebelum Hanzo pergi, ia berpesan kepada anaknya agar menjaga garis keturunan Shiraiyu, dan ia pun pergi.
Kemudian Raiden datang bersama yang lainnya dan sangat kaget melihat Sub-Zero yang dapat dikalahkan. Diikuti dengan kedatangan Tsung yang mengatakan bahwa dia belum kalah dan akan membawa pasukan lebih banyak lagi sambil membawa jasad Goro dan Sub-Zero. Lalu Raiden mengirimkan mereka ke Outworld. Raiden mengatakan agar tetap waspada karena pertarungan mereka belum berakhir dan menyuruh mengumpulkan orang-orang yang memiliki lambang naga di tubuhnya. Dan film pun selesai. Nah, mungkin akan ada kelanjutan dari film ini. Dan mungkin saja ya, Sub-Zero akan dibangkitkan kembali menjadi lebih overpower layaknya Hanzo yang menjadi Scorpio. Kita nantikan saja ya, mudah-mudahan bakalan ada seri berikutnya. Ya, sekian aja pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga dapat menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video berikutnya.